Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur, akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari kita perkatakan visi GBI Rayon 1H. Menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa dan berdampak bagi dunia. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali di ibadah online kita minggu hari ini. Kembali kami mengingatkan Bapak Ibu mengenai protokol kesehatan yang telah ditetapkan pemerintah. Jangan lupa kita senantiasa memakai masker dan menjaga jarak, dan tidak lupa senantiasa mencuci tangan. Baik Bapak Ibu, minggu hari ini kita akan dilayani hambanya Bapak Pendeta Suwardi. Ibadah hari ini kita akan disertai dengan perjamuan kudus. Untuk itu, mari Bapak Ibu secara mandiri dapat mempersiapkan roti dan anggur di tempat kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami mengajak Bapak Ibu untuk senantiasa terserap di dalam KUL. Bagi Bapak Ibu yang belum mengikuti KUL, di layar tertera ada beberapa tempat-tempat KUL. Di setiap hari Sabtu jam 7 pagi, kita akan ada rumah doa melalui Zoom. Dan juga di Facebook GBI Point Square. Oleh sebab itu, kami mengundang jemaat Tuhan di GBI Point Square. Mari kita bersama-sama ikut dalam rumah doa tersebut setiap pagi Sabtu jam 7 pagi. Berikutnya, mengenai Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, di layar di bawah telah tersedia rekening GBI Point Square. Bapak Ibu bisa mencatatnya dan nanti bisa mengirimkan persembahan Bapak Ibu melalui transfer bank, atau bisa juga melalui pemindahan QRIS yang ada di layar. Baik Bapak Ibu, sebelum kita memulai ibadah kita pada minggu hari ini, kita terlebih dahulu satu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus kalau hari ini kami boleh beribadah secara online ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kemurahan Tuhan, terima kasih buat kesehatan, kekuatan yang Tuhan beri bagi kami ya Tuhan Yesus. Bapa dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan Yesus berkat-Mu tercurah bagi bangsa kami. Engkau Bapa yang memberkati buat Bapak Presiden Joko Widodo beserta wakilnya Bapak Ma'ruf Amin, beserta kabinet dan seluruh jajaran eksekutif dari pusat hingga daerah. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan memberikan hikmat yang daripada Tuhan Yesus sehingga pemerintahan bangsa kami dapat menjalankan pemerintahan dengan baik dalam takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus
buat gembala sidang yang Tuhan tetapkan di GBI Gat Subroto. Biarlah Tuhan Yesus memberkati Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotor Harjo beserta keempat wakilnya. Begitu juga Tuhan Yesus Bapak Pendeta Budianto Totong di Rayon 1H ya Bapak, dan juga Gembala cabang di Point Square Bapak Pendeta Suwardi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati beserta seluruh keluarga besar Tuhan Yesus. Bapak, kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu Bapak Pendeta Suwardi yang akan melayani pada hari ini Tuhan Yesus. Biarlah lewat hamba-Mu ini Tuhan Yesus, firman-Mu Tuhan Yesus, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada jemaat Tuhan, boleh Tuhan pakai hamba-Mu ini sebagai perpanjangan tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, hormat, syukur kami hanya kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur. Yang siap beribadah bersama-sama katakan amin. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Shalom saudara. Tuhan Yesus dalam amanat agung meminta kita untuk memuridkan, dan kita sendiri harus menjadi seorang murid. Namun banyak orang yang menganggap menjadi seorang murid itu susah dan tidak menyenangkan. Padahal sesungguhnya hal itu justru sangat berguna bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas jati diri seorang murid. Dalam bahasa aslinya, murid berarti seseorang yang belajar. Dalam Alkitab, memuridkan adalah cara untuk memperluas kerajaan Allah. Inilah yang Tuhan Yesus lakukan selama pelayanannya di bumi ini. Ia mengajar dan melatih murid-muridnya untuk pada akhirnya diutus menjadi saksi. Dalam kitab Para Rasul, kita menemukan bahwa para rasul melakukan hal yang sama dengan apa yang Tuhan Yesus lakukan, sehingga jumlah murid semakin bertambah di seluruh dunia sampai sekarang. Tentunya, hal ini tidak berarti semua orang percaya harus menjadi guru atau pengkhotbah. Namun sebagai murid, kita harus menjadi saksi melalui seluruh aspek kehidupan kita. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Russell McCann dan Marcia Webb pada tahun 2012 menunjukkan bahwa orang yang rajin membaca dan merenungkan firman Tuhan cenderung lebih setia kepada Yesus dan kuat dalam menghadapi tantangan. Hal ini sesuai dengan firman Tuhan yang berkata bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus lebih banyak membaca dan merenungkan firman Tuhan, agar pola pikir dan iman kita lebih kuat dalam menghadapi tantangan dan pergumulan hidup kita. Selain itu, kita juga dihadapkan dengan bahaya pengajaran sesat. Pengajaran sesat merupakan pola serangan iblis sejak di Taman Eden hingga akhir zaman. Karena iblis adalah bapa pendusta dan metodenya adalah dengan tipu muslihat. Untuk menghadapi tipu muslihat iblis adalah dengan pedang roh, yaitu firman Tuhan. Namun ada orang-orang Kristen yang tidak terlalu suka dengan pengajaran karena dianggap sebagai sesuatu yang rumit dan membosankan. Akibatnya, ada orang Kristen yang menganggap pengalaman rohani lebih penting daripada pengajaran. Mari kita renungkan ilustrasi ini. Mana yang Anda pilih? Melihat laut dari tepi pantai atau melalui sebuah peta? Berada di tepi pantai dan melihat laut secara langsung tentu memiliki kesan yang menyenangkan dibandingkan saat kita melihatnya melalui sebuah kertas yang terasa membosankan. Pengalaman rohani sama seperti melihat laut secara langsung dari tepi pantai, pasti lebih menyenangkan.
Namun, dengan menggunakan peta, kita dapat menyeberangi lautan, dan peta dibuat berdasarkan pengalaman banyak orang. Pengajaran sama seperti peta, sepertinya membosankan, tetapi pengajaran disusun oleh orang-orang yang sudah mengalami banyak pengalaman rohani, dan pengajaran memberikan perspektif yang lebih luas dibandingkan pengalaman rohani kita secara pribadi. Jadi, pengalaman rohani dan pengajaran sama pentingnya. Asumsi lainnya adalah menganggap pengajaran sebagai sumber perpecahan gereja. Namun, tidak semua perpecahan adalah sesuatu yang buruk, terutama ketika berhadapan dengan pengajaran yang bertentangan dengan Alkitab. Albert Mohler menggunakan istilah theological triage, yaitu metode untuk menentukan tingkat kekritisan sebuah pengajaran. Tingkat pertama, yang paling kritis, yaitu pengajaran dasar yang mempengaruhi keselamatan seseorang, yaitu pengajaran mengenai Alkitab adalah firman Tuhan, ketritunggalan Allah, ketuhanan Yesus, karya penebusan, keselamatan karena kasih karunia melalui iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada tingkatan ini, maka perbedaan pengajaran sekecil apapun tidak dapat ditoleransi, sehingga penolakan dan perpecahan dapat diterima, bahkan mungkin harus terjadi dan tidak dapat dihindari. Tingkat kedua adalah pengajaran yang tidak mempengaruhi keselamatan, namun berpotensi memisahkan gereja. Contohnya, pengajaran mengenai kepastian keselamatan, metode baptisan air, serta baptisan dan karunia Roh Kudus. Mungkin saja kita memiliki doktrin yang berbeda dengan gereja non-Pentakosta, namun kita tidak dapat mengatakan bahwa mereka tidak diselamatkan selama mereka percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tingkat ketiga, pengajaran yang berbeda namun tidak esensial untuk memisahkan gereja, seperti pengajaran mengenai urutan peristiwa Second Coming dan akhir zaman. Tanpa mengenali tingkat kekritisan pengajaran ini, maka kemungkinannya perbedaan pengajaran sekecil apapun dapat mengakibatkan perpecahan. Di sisi lain, terjadi kompromi yang berbahaya ketika pengajaran yang bertolak belakang diterima di dalam gereja. Lalu, apa langkah praktis yang harus kita lakukan untuk menjadi seorang murid yang sejati? Mulailah dengan membaca Alkitab setiap hari, mendengarkan khotbah dan pengajaran yang sehat dari gereja, serta mengikuti kelas-kelas pengajaran KOM di gereja kita. Ingat, seorang murid itu belajar. Belajar adalah sebuah usaha yang memerlukan ketekunan. Tuhan menegur bahkan mengutuk orang yang malas, baik yang malas bekerja maupun yang malas belajar. Marilah kita bertekun dalam pengajaran, dan Tuhan berjanji akan mempertajam telinga kita sebagai seorang murid. Maranatha, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, bertemu lagi kita di ibadah hari Minggu ini. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik. Amin. Kita mau memuji memuliakan Tuhan, kita mau membawa yang terbaik bagi Tuhan, kita mau mempersembahkan bagi Dia, Raja di atas segala raja. Mari kita bersorak, mari kita tinggikan namanya, mari kita muliakan namanya. Haleluya. Kau batu karang
nyaman di dalam-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah El Shaddai, Kau Allah Immanuel. Kau selalu ada bersama-sama dengan kami. Kami tidak takut menghadapi apapun, sebab ada Tuhan yang bersama-sama dengan kami. Haleluya, 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 haleluya. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami tinggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah. El Shaddai, El Shaddai. Katakan, tak usah kami takut. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Benar Tuhan, tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku.
apapun juga dalam hidup kami, dalam hidup kami, Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapa. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. Sing one more time, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great, how great is our God. My God, see how great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. Name above all names, Jesus. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God above all names. Jesus' name above all names. You are worthy of our praise. And my heart will sing how great is our God. Katakan, how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great is our God. How great is our God. Hallelujah. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all we see how great, and all we see how great, and all we see how Haleluya, haleluya. Kau besar Tuhan, Engkau besar Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, amin, haleluya. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Mari sebelum kita mendengarkan pesan firman Tuhan, kita bersahati di dalam doa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur buat segala kasih karunia dan anugerah-Mu, sehingga pada hari ini kami diberikan keadaan yang baik, sehingga kami dapat mengikuti ibadah online kembali Bapa. Kami percaya Tuhan, Kau hadir di tempat di mana setiap umat-Mu sedang berada Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang menjamah setiap kami, mengurapi setiap kami Tuhan. Hadirat-Mu yang membawa kesembuhan, dan hadirat-Mu Tuhan yang boleh membangkitkan setiap semangat kami Tuhan. Sehingga kami boleh semakin hari, semakin percaya akan penyertaan-Mu Tuhan. Engkau berkati dan urapi Tuhan pemberitaan firman-Mu, sehingga firman-Mu ini boleh menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengarkannya Tuhan.
Urapi dan berkati hamba-Mu, urapi juga setiap umat-Mu Tuhan. Biarlah kami sama-sama Tuhan boleh menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang siap mendengarkan pesan firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita ketemu lagi di minggu ini. Dan pada saat ini, kita akan membahas mengenai firman Tuhan tentang bagaimana Yosua bisa mengalahkan ketakutan, bagaimana Yosua bisa berhasil melewati setiap tantangan kehidupannya, bagaimana Yosua bisa meraih janji-janji Tuhan. Jadi dimulai saudara, pada saat Yosua mengutus 2 orang pengintai untuk mengintai kota Yeriko, karena pada saat itu Tuhan memberikan pesan kepada dia, pergi, bawa umatnya seberangilah sungai Yordan dan duduki tanah Kanaan. Setiap tanah yang kau injak akan menjadi milikmu. Nah, pada saat itu 2 pengintai dikirim oleh Yosua. Setelah mereka sampai di kota Yeriko, ternyata kedatangan mereka diketahui oleh raja dan penduduk Yeriko, saudara. Kemudian raja memerintahkan untuk mencari 2 orang tersebut, tetapi mereka pergi kepada seorang perempuan sundal, dikatakan di Alkitab, yang bernama Rahab. Kemudian Rahab menyembunyikan 2 orang ini. Ya, setelah selesai persembunyian itu, kemudian perempuan ini yang bernama Rahab ini bercakap-cakap dengan 2 orang pengintai ini. Mari kita baca kisah atau percakapan mereka yang tertulis di dalam Yosua pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-11. Tetapi sebelum kedua orang itu tidur, naiklah perempuan itu mendapatkan mereka di atas soto dan berkata kepada orang itu, "Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Tebrau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir. Dan apa yang kamu lakukan kepada kedua orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sihon dan Og, yang telah kamu tumpas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit di atas dan bumi di bawah." Waktu perempuan Rahab ini membicarakan ini kepada 2 pengintai ini, saudara, ayat ini dikutip dari Kejadian 40 tahun yang lalu, di mana pada saat Musa membawa orang Israel keluar dari perbudakan Mesir, kemudian mereka dikejar oleh pasukan Firaun, mereka ada samping laut Tebrau, kemudian Tuhan melakukan mujizat dengan membelah laut Tebrau sehingga orang Israel bisa menyeberangi laut itu di tanah yang kering, saudara. Nah, pada saat itu berita itu menggemparkan seluruh bangsa yang ada saat itu. Ternyata setelah 40 tahun kemudian, berita ini masih juga menjadi kegentaran, khususnya buat penduduk di kota Yeriko tersebut, saudara. Sehingga perempuan ini berkata kepada 2 orang ini, "Kami waktu dengar itu, tawarlah hati kami." Ya, jadi Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam hal ini kita mesti memperhatikan apa yang kita dengar, saudara. Waktu kita mendengar ini, kita bisa menjadi tawar hati, saudara. Nah, sama juga hal yang terjadi, saudara. Kalau kita kilas balik setelah 40 tahun kemudian, perjalanan bangsa Israel sampai di tepi sungai Yordan, saudara. Sebelumnya, waktu mereka keluar dari tanah perbudakan Mesir, mereka ada di padang gurun, saudara. Pada saat itu, Musa juga mengirim 12 orang pengintai ke tanah Kanaan. Mereka disuruh mengintai tanah tersebut. Singkat cerita, setelah mereka mengintai selama 40 hari, maka 12 pengintai itu kembali kepada Musa. Setelah kembali kepada Musa, 12 pengintai ini mulai menceritakan. Mereka mulai membawa hasilnya. Mereka membawa berkat-berkat yang mereka dapatkan di tanah Kanaan. Ternyata memang hasilnya sungguh luar biasa. Tetapi 10 pengintai lainnya mulai menceritakan bahwa kota tersebut didiami oleh bangsa Enak. Ya. Para raksasa, mereka itu seperti tentara yang besar. Kalau kami lihat diri kami seperti belalang. Sehingga oleh keterangan 10 orang ini, orang-orang Israel pada saat itu menjadi tawar hati. Ya, kita bisa baca kisahnya ditulis kembali di dalam Ulangan pasal 1 ayat 27 dan 28. "Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita,
maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemana pula kita maju, saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang enak di sana. Jadi dikatakan bahwa pada saat orang Israel mendengar berita daripada 10 orang pengintai ini, maka hati mereka menjadi tawar. Tapi di sini ada hal yang agak sedikit kontroversi, saudara. Tadi kita dengar perempuan Rahab ini berbicara kepada 2 pengintai yang dikirim oleh Yosua. Dikatakan pada saat kami mendengar bahwa Allah telah mengeringkan laut Tebrau, maka tawarlah hati kami. Berarti kita bisa bilang begini, orang-orang Kanaan takut kepada Tuhannya orang Israel. Kenapa? Karena dia tahu kekuasaan, kedahsyatan daripada Allah orang Israel. Bisa mengeringkan laut, bisa menghancurkan berbagai musuh-musuh orang Israel. Tetapi kalau kita lihat di kisah daripada 12 pengintai diutus oleh Musa, terbalik, saudara. Dikatakan orang-orang Israel pada saat itu takut terhadap penduduk Kanaan. Kenapa? Karena mereka besar-besar, raksasa-raksasa dikatakan. Orang Kanaan takut kepada Tuhannya orang Israel takut kepada orang-orang Kanaan. Agak ironis kan? Jadi hari-hari ini kita mesti memperhatikan apa yang kita dengar, saudara. Seperti dikatakan di Ibrani 2 ayat 1, karena itu haruslah lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut dibawa oleh arus. Ya. Kita harus memperhatikan. Pendengaran kita bisa membawa hati kita menjadi tawar, saudara. Dalam pengertian atau dalam ungkapan bahasa Indonesia, tawar hati itu bisa diartikan tidak bersemangat, tidak ada kemauan lagi, ya, hilang keberanian, artinya menjadi takut gitu, kekecewaan, putus pengharapan. Jadi orang tawar hati, nanti ke depannya saya akan terus menggunakan kata tawar hati itu bisa disinonimkan dengan takut, tidak semangat, putus asa, kehilangan pengharapan, ya, juga berbicara tentang kekecewaan, saudara. Seperti orang-orang Israel tadi, waktu mereka kecewa, mereka mulai menyalahkan diri sendiri. Oh, aku tidak diperhatikan, aku tidak dikasihi, makanya Tuhan membawa kita keluar supaya kita dibantai orang-orang Amori, saudara. Itu adalah perkataan-perkataan orang yang sedang tawar hati, kecewa sama Tuhan. Apa yang mereka hadapi tidak seperti apa yang mereka harapkan, saudara. Kenyataannya tidak sesuai dengan harapan. Nah, di sini perlu kita memperhatikan kembali supaya apa yang kita dengar tidak membuat kita takut, saudara. Karena hari-hari ini di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini ada begitu banyak informasi, berita-berita yang beredar, saudara. Karena berita itu bisa benar, karena tidak benar, udah sangat sulit dibedakan, saudara. Tetapi berita-berita tersebut seringkali membuat kita menjadi tawar hati. Kenapa? Karena kita berpikir seolah-olah tidak ada harapan. Baru-baru ini mulai diberitakan oleh media bahwa telah dikeluarkan obat resmi, saudara. Tapi harga obatnya sangat mahal, saudara. Sehingga bagi mereka yang mempunyai ekonomi tidak mampu, mereka mulai berpikir, ya bagaimana kami bisa membelinya. Nah sehingga, saudara, orang-orang yang tawar hati selalu melihat harapan itu sangat tipis. Pesimis terhadap masa depan, saudara. Dan kita akan belajar, kita akan lihat bagaimana Yosua bisa mengalahkan ini. Amsal 24 ayat 10 berkata, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Jadi orang yang tawar hati dikatakan, kecillah kekuatannya. Ya, orang yang tawar hati itu tidak punya kekuatan untuk bertahan. Dan Tuhan mau setiap saudara saya untuk tidak tawar hati. Pada saat Yosua menghadapi orang-orang di Kanaan, saudara, dia harus memimpin peperangan tersebut. Yosua juga sempat tawar hati. Dia juga takut, saudara. Pada saat Musa mengirim 12 orang pengintai ini, maka Yosua ada di dalamnya. Yosua dan Kaleb adalah 2 orang pengintai yang termasuk 12 pengintai yang mempunyai pemandangan yang berbeda. Mereka percaya akan janji Tuhan. Pada saat itu Yosua, dia berani mempertahankan imannya untuk percaya kepada Tuhan. Pada saat itu masih ada Musa yang menjadi pemimpinnya. Tetapi waktu dia ada di tepi sungai Yordan, Musa sudah tidak ada.
Yosua 1 ayat 1 mencatat demikian. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Jadi Tuhan ngomong sama Musa, sama Yosua, Yosua dengar, hambaku Musa sudah mati. Sekarang kamu yang harus memimpin. Tadinya Musa yang memimpin, sekarang Musa tidak ada. Dan Tuhan bilang, Yosua, engkau yang harus memimpin. Kalau pada saat dia menjadi 12 orang pengintai, dia takut, saudara. Dia bisa datang sama Musa untuk berkata-kata, minta kekuatan, minta nasihat, minta topangan, dan segala macamnya. Tapi pada saat di tepi sungai Yordan, dia adalah pemimpinnya. Dia mau datang ke siapa, saudara? Pada saat itu, Tuhan mengingatkan dia kembali kenyataan yang harus dihadapi. Musa sudah tidak ada lagi. Dia harus bertindak sebagai pemimpin. Tapi Tuhan sebelum memberitahukan dia lebih lanjut, Tuhan memberitahukan dia apa yang akan terjadi. Di ayat ketiga, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan ke Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana, itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar, di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau, aku tidak akan meninggalkan engkau. Jadi setelah Tuhan memberitahukan kenyataan yang akan dihadapi oleh Yosua, Tuhan juga memberitahukan janjinya. Dikatakan bahwa Yosua dengar, setiap tempat yang kau injak, itu aku berikan kepadamu. Yang kedua dibilang, seperti aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai kamu. Yang ketiga dikatakan apa? Tidak ada seorang pun yang mampu bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Wow, ini luar biasa saudara. Bukankah hari-hari ini setiap saudara yang percaya kepada Tuhan, Tuhan juga memberikan kita janji, memberikan kita penyertaannya. Tetapi Tuhan juga memberitahukan kepada kita bahwa di depan kita ada hal-hal yang harus kita hadapi. Hari-hari menjelang akhir zaman dikatakan dalam firman Tuhan, tidaklah lebih baik saudara. Akan datang masa-masa yang sukar dikatakan, mendekati akhir zaman ini. Jadi hari ini kalau kita merasakan bahwa hidup ini kok makin lama makin sukar, keadaan kok makin tidak baik, tekanan kok makin tinggi, memang itu realita yang harus dihadapi oleh setiap orang percaya. Bukan hanya orang percaya saudara. Pandemi COVID-19 ini itu bukan cuma hanya membuat orang percaya takut saudara. Tetapi seluruh dunia hari ini dibuat kocar-kacir, dibuat berantakan saudara. Perekonomian terganggu, keamanan terganggu, di mana-mana saudara. Kenapa? Karena COVID-19 ini tidak kelihatan. Tetapi dampaknya sangat serius. Sehingga pada saat itu Yosua dikasih tahu oleh Tuhan, Musa telah mati. Tapi ingat, ada janji Tuhan. Setelah itu Tuhan baru memberitahukan dia apa yang harus dia kerjakan supaya janji Tuhan itu digenapi dalam kehidupannya. Nah ini akan kita pelajari Bapak Ibu dikasih Tuhan. Supaya kita di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah masa yang sukar ini, di tengah ketidakpastian ini, saudara dan saya tetap percaya dan kita tetap setia, kita tetap taat kepada firman Tuhan. Sehingga apa yang Tuhan janjikan, saudara dan saya akan menerimanya. Mari kita lanjutkan pembacaan firman Tuhan dari Yosua pasal pertama, ayat yang ke-6. Dikatakan demikian, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Jadi pertama yang Tuhan ingatkan kembali kepada Yosua kembali bilang, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan gentar. Ya, dia bilang, kuatkan dan teguhkanlah hatimu karena engkau yang akan memimpin bangsa ini. Jadi Tuhan kembali tegaskan. Jadi hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, engkau sendiri akan memimpin hidupmu sendiri ke depan.
Engkau akan menentukan masa depanmu mau seperti apa. Engkau yang bertanggung jawab atas kehidupanmu sendiri. Hari-hari ini di tengah pandemi COVID-19 ini, semua orang diminta untuk berdiam diri di dalam rumah, saudara. Beribadah di rumah, ya, bersekutu di rumah. Kita gak bisa seperti yang lalu-lalu lagi berkumpul di gereja, kumpul di kul. Kita semua hari ini masing-masing melakukannya sendiri di rumah-rumah. Berarti hari ini Bapak Ibu, kalau engkau mau lihat imanmu tetap bertumbuh, engkau mau lihat tetap engkau punya persekutuan yang baik dengan Tuhan, engkau mau melihat hubunganmu dengan Tuhan tetap terjaga, engkau sendiri harus bertanggung jawab atas hidup rohanimu sendiri. Sama seperti Yosua itu, engkau yang harus memimpinnya. Jadi pastikan hari ini engkau tahu keadaan yang sedang engkau hadapi. Ya, Tuhan katakan, Ia akan menyertaimu. Ayat yang ke-7. Nah, ini ditekankan kembali, saudara. Ayat ke-6 bilang, kuatkan dan teguhkan. Ayat ke-7, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung. Kemana engkau pergi? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Jadi Tuhan begini, renungkan firman Tuhan ini. Taurat Tuhan yang kuperintahkan kepadamu lewat hambaku Musa. Perkatakan dan bertindak hati-hati. Jadi kunci keberhasilan Yosua menghadapi tantangan kehidupan dia begitu besar, yang sempat juga membuat dia tawar hati, itu ternyata ada di firman Tuhan. Renungkan, perkatakan, dan bertindak sesuai dengan firman itu. Maka dikatakan, engkau akan berhasil dan beruntung. Kenapa kita akan berhasil dan beruntung? Karena ayat ke-9 Tuhan katakan begini, bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kalau hari ini Tuhan bilang sama Yosua, pergi rebut tanah Kanaan. Setiap tempat yang kau injak akan kuberikan kepadamu. Ketahui, aku menyertai kamu. Dan ingat, tidak ada satu orang pun yang mampu bertahan menghadapi engkau. Kalau Yosua sudah menerima firman tersebut, dia masuk ke tanah Kanaan, dia ketemu orang enak, ketemu raksasa, ketemu kota Yeriko yang berpagar tembok dengan luar biasa, ketemu pasukan-pasukan orang Kanaan yang gagah perkasa. Apakah Yosua harus takut? Secara manusia dia bisa takut. Tapi karena dia percaya bahwa Tuhan sudah janji, tidak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan engkau. Maka hal itu menjadi miliknya. Sama dengan hari ini saudara, Tuhan berkata, tidak ada satu orang pun yang menjamah hidupmu kalau bukan seizin Tuhan. Termasuk hari ini juga ancaman pandemi COVID-19 saudara. Tuhan katakan kalau bukan seizin Tuhan, itu tidak akan menyentuh hidupmu. Jadi untuk hari ini, Bapak Ibu dikasih Tuhan, kalau engkau percaya firman Tuhan, mari, jangan takut, jangan tawar hati, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Renungan firman Tuhan, perkatakan itu. Kenapa kita harus memperkatakan firman Tuhan, saudara? Roma pasal 10 ayat 17 berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Waktu kita memperkatakan firman Tuhan tersebut, maka kita sedang memperdengarkan firman itu kepada diri kita sendiri. Waktu kita mendengar firman itu, maka iman kita akan bertumbuh, saudara. Iman kita akan terus timbul, bangkit, saudara. Makin lama, makin kuat, makin lama, makin kuat, saudara. Karena tidak ada cara lain, saudara. Dunia ini semua ada di bawah si jahat, saudara. Karena sejak awal manusia jatuh dalam dosa, dunia sudah dikuasai oleh iblis, saudara. Tapi dunia adalah miliknya Tuhan. Termasuk si isi ciptaannya, itu adalah miliknya Tuhan. Saudara dan saya ada miliknya Tuhan. Tapi memang kita hidup di dunia yang jahat ini. Seperti doa Tuhan Yesus. Dia bilang, Bapa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia.
Tapi aku berdoa supaya Bapak menyertai mereka, menyertai murid-muridku, menyertai, melindungi mereka. Dan sampai hari ini Bapak Ibu dikasih Tuhan, janji Tuhan, doa Tuhan itu masih berlaku buat saudara dan saya. Yang penting kita dalam penyertaan Tuhan, saudara. Pengkhotbah 7 ayat 21 berkata demikian. Juga janganlah memperkatakan segala perkata diucapkan orang, supaya engkau tidak mendengar pelayanmu mengutuki engkau. Tidak semua berita kita perlu perhatikan, saudara. Ada berita yang membuat kita imannya kuat, menjadi kita sukacita, tapi seringkali juga kita menerima berita yang membuat kita menjadi takut dan tawar hati, saudara. Hari-hari ini kita punya pilihan. Engkau mau memilih mendengar sesuatu berita, lebih banyak mendengar berita tentang firman Tuhan, atau lebih banyak mendengar tentang firman Tuhan, atau lebih banyak mendengar tentang hal-hal dunia, saudara. Apa yang kita dengar akan mempengaruhi iman kita. Kalau kita banyak mendengar firman Tuhan, iman yang muncul. Kalau kita banyak mendengar berita-berita ketakutan, yang muncul juga ketakutan. Kalau kita banyak dengar berita hoaks, saudara, maka kita akan menjadi orang yang tawar hati, saudara. Tetapi Yosua memilih untuk memperkatakan firman Tuhan. Sehingga dia memiliki kekuatan Tuhan, sekalipun musuhnya sangat besar. Hal yang berikutnya yang dilakukan oleh Yosua, saudara. Setelah Yosua berhasil mengalahkan kota Yeriko, terus dilanjutkan kota-kota berikutnya, kemudian Yosua mulai menceritakan historinya. Kenapa? Karena waktu Yosua dan Musa keluar dari tanah perbudakan Mesir, saudara, maka orang-orang yang berusia 20 tahun ke atas pada saat itu dikatakan semuanya mati di padang gurun karena mereka tidak percaya. Kecuali keluarga Yosua dan keluarga Kaleb. Sisanya adalah mereka yang umur 20 tahun ke bawah. Jadi yang ikut Yosua hari itu hanya mendengar cerita bagaimana kisah 12 pengintai ini, bagaimana kisah Tuhan menulai Mesir, bagaimana Tuhan membela Laut Teberau. Sehingga pada saat itu Yosua perlu menjelaskan kembali. Itu ditulis di dalam Yosua 14 ayat 7 dan 8. Dikatakan demikian. Aku berumur 40 tahun. Jadi pada saat itu usia Yosua 40 tahun. Tapi setelah itu dia berbicara ini usianya sudah 80 tahun. Ketika disuruh Musa, hamba Tuhan itu dari Kades Barnea untuk mengintai negeri itu, dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang sejujur-jujurnya. Sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi ke sana dengan aku membuat tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikuti Tuhan Allahku dengan sepenuh hati. Ini keputusan Yosua. Ini yang membuat dia beda dengan 10 pengintai yang lainnya. Dia lihat kenyataannya benar. Memang penduduknya besar-besar. Kekuatan musuh besar. Tadi bilang apa? Dia memilih untuk mengikuti Tuhan. Dia memilih untuk percaya kepada Tuhan. Dia memilih untuk bersama dengan Tuhan. Dengan sepenuh hati. Apa artinya sepenuh hati? Tanpa ada keraguan, saudara. Hari-hari ini kalau engkau hidup dengan keraguan-raguan, Yakobus berkata, jika engkau ragu-ragu, maka engkau tidak dapatkan apapun, saudara. Hari ini engkau mesti membuat pilihan. Kalau hatimu saat ini mulai tawar, melihat keadaan, melihat kondisi yang engkau hadapi, mari hari ini pastikan engkau memilih untuk percaya Tuhan. Yang mau katakan amin. Inilah Yosua lakukan. Kenapa Yosua memilih percaya Tuhan? Dia mulai mengingatkan kembali janji-janji Tuhan. Apa yang Tuhan janjikan? Itu dicatat di Keluaran maupun juga ada di kitab Ulangan, saudara. Kita akan baca di Ulangan. Ulangan pasal 1 ayat 20. Ketika itu aku berkata kepada kamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah, Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri ini kepada kamu. Majulah, dudukilah, seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Jadi waktu itu Tuhan sudah memberikan pesan ini kepada Yosua melalui Musa. Sehingga waktu dia melihat kekuatan orang Kanaan, dia tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan. Kadang-kadang Bapak Ibu dikasih Tuhan,
keadaan tidak selalu seperti yang kita bayangkan. Bahkan lebih sering kenyataan itu tidak seperti yang kita harapkan, saudara. Siapa yang nyangka masuk tahun 2020, tiba-tiba semua berubah, saudara. Hanya gara-gara COVID-19 yang kecil yang tidak kelihatan, saudara. Bahkan sebagian masih mempertanyakan apa benar ada COVID-19. Tetapi dampaknya hari ini kita lihat, saudara. Negara mana, saudara, yang tidak berdampak? Seluruh belahan dunia hari-hari ini terasakan akibat dampak COVID-19 ini. Kenyataan mungkin tidak berubah, saudara. Tetapi saudara dan saya bisa membuat pilihan. Engkau mau percaya kenyataan atau engkau mau percaya apa yang Tuhan katakan. Kalau Bapak Ibu lihat di 2 Timotius 3 ayat 10-17, judul perikopnya, iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi sebenarnya yang pertama supaya iman kita bisa timbul, iman kita bisa bertumbuh, saudara, kita harus baca firman Tuhan, harus dengar firman Tuhan. Yang kedua, supaya iman kita bisa bertumbuh, Tuhan izinkan keadaan-keadaan yang menyesakan, keadaan-keadaan yang tidak menyenangkan, supaya kita dilatih, saudara. Tapi Tuhan tidak membuat kita mengalami penderitaan, mengalami pencobaan melampaui kekuatan kita. Karena firman Tuhan sudah berkata, pada saat engkau dicobai, Tuhan akan memberikan kau jalan keluar. Karena pencobaan-pencobaan yang kau alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak akan melebihi kekuatanmu. Jadi hari ini baik Bapak Ibu dikasih Tuhan, mari pastikan engkau memilih untuk percaya. Yang berikutnya, saudara, bagaimana supaya kita bisa bertahan keluar menghadapi masa yang sulit? Bagaimana supaya kita bisa mengalahkan tawar hati kita? Bagaimana kita bisa membuat diri kita untuk menjadi berani? Sehingga kita tidak dikendalikan oleh ketakutan. Tadi kita belajar dari Yosua, saudara. Saat ini kita akan belajar dari tokoh di perjanjian baru, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah seorang rasul yang dipakai oleh Tuhan, yang mengalami begitu banyak penderitaan, saudara. Tetapi di tengah-tengah penderitaan yang begitu sulit, saudara, dia menulis surat kepada jemaat Korintus, di 2 Korintus pasal yang keempat, ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin melorot, namun manusia batiniah kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, juga lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara yang tidak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu dikasih Tuhan, COVID-19 kita gak bisa lihat. Kalau yang kita gak bisa lihat ini bisa membuat kita takut, saudara. Kenapa Tuhan yang punya kekuasaan yang begitu luar biasa, yang tidak bisa kita lihat juga? Kenapa kau tidak percaya? Paulus katakan begini, jangan lihat kenyataannya. Benar, dia bilang, secara fisik dia sudah melemah. Dia didera, kelaparan, kedinginan, dipenjara, ya, disesah, hampir dibunuh, saudara. Karam kapal, ngalami ombang laut, hampir mati, saudara. Tapi dia bilang, itu semua tidak masalah. Kenapa? Karena kami tidak memperhatikan itu semua. Kenapa Paulus begitu yakin? Seperti yang dia ajarkan atau dia tulis kepada Timotius, saudara. Di 2 Timotius 4 dikatakan demikian, ayat ke-6. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Bahkan dikatakan, saat kematianku sudah dekat. Jadi Paulus gak cuma hanya lihat penderitaan, kesengsaraan, bahkan dia bilang, sekalipun nyawanya hampir hilang. Ya, ayat ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran, yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya. Tapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Paulus sudah gini, sekalipun aku harus mati, gak masalah. Karena aku telah mencapai garis akhir dan telah tersedia mahkota kehidupan bagiku. Bukan cuma bagiku dikatakan, juga bagi semua orang yang merindukan kedatangannya. Jadi Tuhan mau ngomong begini sama saudara saya. Hari ini kalau Tuhan bilang kau mati,
Terus Tuhan bilang, kalau engkau mati, engkau akan bersama-sama dengan aku di kemuliaan yang kekal. Apakah kematian itu menjadi menakutkan? Tidak perlu, saudara. Kematian hanya berbicara kita berpindah dari alam yang fana ini, bertemu kembali, bertemu dengan Bapa di sorga, di kemuliaan yang kekal, saudara. Jadi, penderitaan apa yang bisa membuat kita takut? Tidak perlu. Percaya hari ini, saudara, kalau Tuhan tidak menolong masalahmu, Tuhan percaya engkau sanggup menghadapinya. Tapi jika Tuhan melihat engkau tidak sanggup, maka Tuhan akan segera menolongnya. Tuhan bisa menolong dengan berbagai macam cara, saudara. Yang pertama, dia bisa menolong engkau langsung menyelesaikan masalahmu. Seperti waktu dia menolong Raja Yosafat, saudara, di 2 Tawarik 20, mulai dari ayat 21 sampai 24, pada saat itu dikatakan, nanti Bapak Ibu baca satu pasal, 2 Tawarik pasal 20. Waktu Yosafat diserang oleh pasukan Meumim yang banyak sekali orangnya. Yosafat berseru kepada Tuhan, dan Tuhan membuat penghadangan. Dan yang terjadi, tiba-tiba Yosua sampai di medan pertempuran, semua mereka sudah mati, saudara. Tapi tidak selalu Tuhan menyingkirkan semua masalah kita. Tapi ada kalanya Tuhan menolong kita seperti dia menolong Yosua. Kamu maju ke peperangan, aku akan menyertai kamu. Kamu hadapi masalahmu, kamu hadapi penderitaanmu, aku akan menyertaimu. Jadi hari ini Bapak yang dikasihi Tuhan, jangan tawar hati. Kenapa? Karena Tuhan menyertaimu. Tuhan memberikan kau janji. Tidak ada satu orang pun yang mampu menjamah engkau kalau bukan karena seizin Tuhan. Ada amin? Mari kita satukan hati dalam doa. Setelah itu kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang boleh memberikan kami kekuatan peneguhan untuk kami boleh tidak tawar hati di masa-masa yang sukar ini, Tuhan. Karena memang hari-hari ini kami sedang menghadapi masa yang sukar. Karena firman-Mu telah berkata, menjelang hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Dan kami percaya Tuhan, seperti Kau menyertai Yosua, seperti Kau menyertai Paulus, maka demikian juga Kau menyertai setiap kami yang percaya kepadamu Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan untuk memperkatakan firman-Mu. Kami mau memilih Tuhan untuk percaya kepada Engkau. Dan kami mau Tuhan untuk melihat kepada kekekalan. Sehingga apa yang kami alami di muka bumi ini tidak membuat kami tawar hati. Sekalipun kami harus kehilangan nyawa Tuhan, kami percaya Tuhan telah menyediakan kekekalan bagi kami. Terima kasih Bapa. Berkati umat-Mu Tuhan, dan siapkan setiap kami Tuhan, untuk kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Mari Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan selalu berpesan, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita ingat kebaikan Tuhan, saudara. Katakan dia baik, dia sungguh baik. Dia telah memberikan segala-galanya dalam kehidupan dia bagi saudara. Dia yang kaya rela jadi miskin, dia yang sehat dia rela jadi sakit, dia yang hidup rela memberikan nyawanya supaya saudara dan saya beroleh kehidupan. Dan setiap kali kita masuk dalam perjamuan ini, Tuhan juga selalu berpesan, Tuhan mau memberkati saudara dan saya lewat perjamuan kudus ini. Tapi dia mau kita minum dengan cara yang benar, saudara. Mari, jangan ada kepahitan, jangan ada dosa, jangan ada simpan sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hidupmu. Akui semua di hadapan Tuhan. Dan saatnya hari ini kita berdoa. Kita minta pengampunan dari Tuhan. Bapa, Kau lihat anak-anak berdoa Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Kalau hari-hari ini kami melihat keadaan, itu membuat kami tawar hati Tuhan. Kami melihat kenyataan yang kami hadapi Tuhan. Saya membuat kami Tuhan tidak berani melangkah Tuhan. Tapi kami lewat kebenaran firman-Mu kami telah diingatkan kembali. Kuasa maut telah Engkau patahkan Tuhan. Kalau maut saja sudah dikalahkan Tuhan, maka penderitaan yang lainnya Tuhan tidak melebihi kuasa maut Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh lebih sungguh-sungguh lagi percaya kepada-Mu. Engkau dengar Tuhan setiap anak-anak-Mu berdoa Tuhan. Ampuni setiap kami ya Bapa. Layakkan dan kuduskan setiap kami Tuhan. Saya kami boleh menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan. Berkati juga buat roti dan anggur perjamuan ini Tuhan. Saya kami beroleh persekutuan yang indah bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Kami mau terima roti dan anggur perjamuan ini
dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari perjamuan kudus diperuntukkan setiap kita yang sudah percaya. Anak-anak umur 12 tahun ke bawah jangan ambil bagian. Mari kita angkat roti di tangan kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan setelah itu mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu memakannya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari sekarang kita angkat cawan di tangan kita. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatannya setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang kasih Tuhan, bukankah anggur di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang naikkan ucapan syukur kepada Dia. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, anugerah-Mu. Saat ini berkati umat-Mu Tuhan. Jamah umat-Mu Tuhan. Sembuhkan yang sakit Tuhan. Pulihkan Tuhan. Yang sedang letih lesu Tuhan, kuatkan kembali ya Bapa. Yang sedang tawar hati Tuhan, kuatkan kembali ya Bapa. Teguhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Berkati rumah demi rumah, keluarga demi keluarga, para suami, para istri, orang tua, anak. Tuhan berkati Tuhan. Pekerjaan umat-Mu, usaha umat-Mu Tuhan, sekolah anak-anak-Mu Tuhan. Buat mereka berhasil Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Lindungi Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Mari sekarang angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang sempurna yang datang dari Bapa di sorga. Kasih daripada Tuhan Yesus, kuasa, pengurapan daripada Allah Roh Kudus, pada saat tercurah menyertai-Mu, memberkati-Mu. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, menjemput setiap kita yang percaya, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan terima berkat Tuhan, sama-sama katakan, amin.